ibadah kami ini. Apa, ini doa kami, yang kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa di pagi hari ini ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dan yang kita kagumi di pagi hari ini. Oh, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada Tuhan dan Juru Selamat seperti Yesus. Pagi ini biarlah Engkau pulihkan hati kami ya Tuhan. Biar kami dari katakan Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Kaliman sama-sama katakan, berkati hidupku. Kemuliaan memenuhi kami Tuhan, katakan, Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Angkat suaramu bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Yesus, kemuliaan, minta Tuhan pulihkan hati, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, sama-sama katakan berkati, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Segenap hati katakan, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kami rindu ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, mari sembah Yesus, segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Ilalayana masih, ilalayana masih, ilalayana masih, ilalayana ilalayana masih, ilalayana masih, ilalayana. Penuhi kami dengan Roh Kudus pagi ini Tuhan. Buka hati-Mu saat ini. Jamah kami Tuhan. Haleluya, mengalir kuasa-Mu. Sementara kau menyembah Tuhan, mengalir kuasa Tuhan atasmu. Mengalir penuhi kami. Yesus, oh Yesus, bawa kami berjumpa dengan-Mu, bertemu muka dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Saya rasakan hadirat Roh Kudus pagi ini sedang menjamah-Mu. Ilalayana masih, ilalayana masih, ilalayana. Mari katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Segenap hati katakan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat kami datang untuk menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
lagi bagi Tuhan Yesus pagi ini ya. Yesus yang luar biasa, yang kita cintai di hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan yang sudah menyembuhkan kita, yang sudah mengampuni dosa kita, menolong kita di hari ini. Haleluya. Hati kami bersyukur kepadamu bila kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidup di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, tahu suku Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara, sambut kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati kita bersyukur, kita katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh Yesus Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Mari yang percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan sahabat kita terkasih, Ibu Wace dari Surabaya akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Praise God. Mic bisa dibuka Bu Wace? Shalom. Ya, shalom. Kita berdoa. Amin. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini. Ya Yesus. Agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buatlah kami jemaat-Mu untuk membuka hati kami dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wace untuk doa yang sangat indah sekali dari Surabaya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati Bu Wace bersama Pak Kim Sun ya. Haleluya. Oke. Apakah nanti Ibu Indriani akan bersaksi ya setelah nanti firman Tuhan disampaikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam sorotan tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya, atau kemuliaan kekal, everlasting glory. Haleluya. Kita akan lihat kemuliaan Allah dalam apa yang kita bicarakan ini penting sekali ya. Hari ini kita sudah masuk di pasal yang ke-25 dari Kisah Para Rasul ya. Kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Rasul pasal 24. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah kemuliaan Allah dalam prinsip benar. Apakah prinsip benar itu ada kemuliaan Allah? Jawabannya ada. Tapi kalau prinsipnya salah, apakah ada kemuliaan Allah? Jawabannya pasti tidak ada. Ya, nanti kita akan lihat prinsip yang benar itu seperti apa. Dan sebagai penuntun kita di hari ini, nats Alkitab kita terambil dari Kejadian 18 ayat 19. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Amin. Ini seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang, sebab aku telah memilih dia. Dia ini siapa? Abraham. Tujuannya apa Tuhan memilih Abraham? Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Tujuannya apa? Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu prinsip yang benar. Ya, orang yang punya prinsip yang benar itu dia akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan jalan yang ditunjukkan oleh dunia, Bapak Ibu. Karena orang yang mengikuti jalan-jalan dunia akan binasa, ya. Dengan melakukan apa, saudaraku? Ini prinsip yang benar. Dengan melakukan kebenaran. Amin. Yang kedua apa? Dan keadilan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara-saudara, Abraham itu mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan penuhi semuanya. Kenapa? Karena Abraham punya prinsip yang benar. Orang yang punya prinsip yang benar dalam hidupnya, bukan prinsip menurut dirinya sendiri, tapi prinsip menurut firman Tuhan. Itu prinsip yang benar. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 1, di sana ada dua tipe manusia. Pertama, manusia yang fasik. Yang kedua adalah manusia yang benar.
Alkitab berkata dalam Mazmur 1:1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1. 2. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini prinsip yang salah, ya. Tetapi yang kedua, ada orang yang kedua yang dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, orang-orang yang punya kesukaan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, itu prinsip yang benar. Dan yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau orang punya prinsip hidup yang benar, saudaraku, maka Tuhan akan memenuhi semua janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Kenapa? Karena dia hidup menurut firman Tuhan. Dan orang yang seperti inilah Tuhan penuhi dia dengan kemuliaan Allah. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau mengalami kemuliaan Allah sepanjang tahun 2024 ini? Lambaikan tangan. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan. Boleh berjanji, Tuhan, aku mau punya prinsip yang benar. Dulu aku tidak punya prinsip yang benar. Aku hidup menurut jalan-jalanku, pengertianku sendiri. Tapi sekarang aku mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Dulu aku tidak bisa mengampuni. Pokoknya kalau sudah dendam terus. Itu prinsip yang salah. Tapi setelah mengerti firman Tuhan, punya prinsip yang benar. Oh, aku harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatiku, telah melukai hatiku, telah mengecewakan aku. Aku harus mengampuni mereka. Itu prinsip yang benar, saudaraku, ya. Orang tidak taat beribadah, surat taat beribadah. Orang tidak setia melayani, surat tetap setia melayani. Itu prinsip yang benar. Dan Tuhan pun akan memenuhi semua janji-janjinya dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena disitulah ada kemuliaan Allah dalam orang yang punya prinsip yang benar. Katakan amin. Orang tidak suka memberi, engkau suka memberi. Itu prinsip yang benar. Orang tidak suka menabur, engkau suka menabur. Itu prinsip yang benar. Dan kabar baik adalah Tuhan memenuhi semua janjinya dalam kehidupanmu. Orang yang menabur, dia akan menuai kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang, memberikan kepadamu hidup yang kekal. Katakan amin. Memang ada waktunya engkau susah, engkau sedih, engkau menangis, engkau terpuruk, engkau rasanya seperti tidak berdaya, engkau rasa seperti nggak punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi situasi hari-hari ini. Tapi karena aku punya prinsip yang benar, Tuhan, aku tetap percaya mujizat masih terjadi. Itu prinsip yang benar. Sekalipun kau menanti belum ada mujizat, tapi engkau tetap percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Itu prinsip yang benar. Dan akan datang waktunya, akan tiba saatnya, engkau akan menikmati semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya, ya. Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang percaya itu dia akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang benar. Orang tidak percaya, aku tetap percaya. Orang tidak setia, aku tetap setia. Itu orang percaya. Karena kata percaya itu faithfulness. Artinya orang yang benar-benar percaya sampai akhir hidupnya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat. Tuhan punya cara untuk menolong hidupku. Kalau kemarin Tuhan menolong aku percaya hari ini Tuhan akan menolong aku. Esok dan seterusnya Tuhan akan menolong aku. Kalau orang lain ditolong Tuhan, aku juga ditolong Tuhan. Itu prinsip yang benar. Kalau orang lain dipulihkan Tuhan, aku juga dipulihkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Itu prinsip yang benar. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau prinsip yang salah, doa belum dijawab, wes gak Tuhan-Tuhanan, gereja-gerejaan, gak usah ibadah. Nah, itu prinsip yang salah. Jangan, Bapak Ibu. Jangan ikut prinsip yang salah, saudaraku. Prinsip orang dunia ini berbeda dengan prinsip daripada kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang dunia, saudaraku, mereka melihat jalan yang lebar dan mereka pergi ke sana, saudaraku, melaluinya, dan mereka tidak tahu jalannya menuju kepada kebinasaan. Tapi prinsip yang benar, walaupun jalan sempit, jalannya sempit, tapi engkau berjalan di dalamnya. Dengan susah payah engkau ikut Tuhan terus. Maka engkau lihat endingnya itu menuju kepada kehidupan. Katakan amin. Ada waktunya memang engkau susah, engkau sedih. Ada waktu rasanya engkau terpuruk. Tapi ada waktunya
Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Asal engkau tahu punya prinsip yang benar. Yusuf punya prinsip yang benar, saudaraku. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara lihat ya, di akhir cerita itu keadaan Yusuf dipulihkan Tuhan. Ya, Yusuf yang dari seorang yang dimasukkan dalam penjara bukan karena kasus kriminal, tapi karena dia dimusuhi, dibenci saudara-saudaranya. Gara-gara apa? Dia menceritakan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara-saudara yang tidak suka. Mereka marah dan mereka akhirnya membuang Yusuf ke dalam sumur, diangkat dari dalam sumur. Setelah itu dibawa pergi ke Mesir, dijual kepada Tuan Potifar. Di sana sudah kerja, sudah enak-enak. Dan istri Potifar fitnah Yusuf karena tidak bisa memuaskan keinginan birahinya. Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tapi dalam penjara Yusuf punya prinsip yang benar. Amin, Bapak Ibu sekalian ya, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak, saudara-saudaraku, tidak putus asa. Itu orang punya prinsip yang benar. Dan akhirnya dari penjara inilah Yusuf diangkat Tuhan, ketemu dengan Firaun, sang kepala negara, sang presiden, sang raja Mesir. Dan Firaun ketika mendengar apa yang Yusuf ceritakan arti mimpi Firaun itu, Firaun kaget. Dia bilang, orang seperti ini tidak pernah kita jumpai dimanapun. Dan Firaun memberikan ultimatum, Yusuf, kamu yang akan menguasai negeri ini, kecuali tahtaku ini, itu adalah bagianku. Yusuf menjadi seorang perdana menteri, saudaraku. Urusan ekonomi, urusan logistik, urusan keuangan, segalanya itu diserahkan pada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bisa dipercaya. Yusuf bukan cuma percaya Tuhan, tapi Tuhan percaya Yusuf. Nah, hari ini jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Katakan amin. Itu orang yang punya prinsip yang benar, dia pasti dipercaya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau orang tidak punya prinsip yang benar, dia tidak akan bisa dipercaya Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa supaya pagi ini, semua kita menjadi orang-orang yang punya prinsip yang benar, dan akhirnya Tuhan percaya kita. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara mau dipulihkan Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, Tuhan tidak pernah kecewakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bilang amin ya. Karena itu tetaplah setia Bapak Ibu. Karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sebentar lagi Bapak Ibu, kita akan lihat sesuatu yang ajaib itu sudah di depan mata kita. Sebentar lagi tinggal melangkah saja di depan. Dan kita akan mendapatkan itu. Karena itu jangan menyerah. Jangan putus asa kalau hari ini engkau sedang diizinkan Tuhan dalam persoalan. Tetap ucap syukur. Itu orang yang punya prinsip yang benar. Tapi kalau orang yang tidak punya prinsip yang benar, dia sukanya menggerutu, sukanya mengomel, sukanya bersungut-sungut, sukanya sambat, itu orang yang tidak punya prinsip yang benar. Dan ini yang kadang-kadang menghambat berkat Tuhan dalam hidupnya. Ini yang kadang-kadang menutup pintu rezeki dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya prinsip yang benar. Dia sukanya ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Ingat orang Israel ya, saudaraku. Mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun dan mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak punya prinsip yang benar. Sehingga akhirnya mereka mati dipagut oleh ular-ular beludak, saudaraku. Tapi Kaleb dan Yosua, walaupun mereka minoritas, mereka punya prinsip yang benar. Mereka tahu bersama dengan Tuhan, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak menggerutu, tidak bersungut, mereka tidak komplain, mereka tidak sambat. Mereka tetap percaya Tuhan menyertai mereka dan ternyata benar. Mereka dan keturunannya diizinkan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Katakan amin. Saudara-saudara, hari ini mari kita belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, meskipun masih ada persoalan, masih ada pergumulan, masih ada masalah, beban berat, tetap ucap syukur. Itu orang yang punya prinsip yang benar. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, orang-orang yang mengucap syukur, Tuhan melipat gandakan kuasanya, mujizatnya, berkatnya dalam kehidupannya. Ya, dengan 5 roti 2 ekor ikan, Yesus angkat dan menengadah kepada Bapa di sorga. Dia ucap syukur dan terjadi pelipat gandaan. Mujizat pelipat gandaan terjadi dan mereka semua makan sampai kenyang. 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu baru kaum pria saja, saudaraku. Tuhan ajaib, Bapak Ibu. Tuhan sanggup melipat gandakan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut, Bapak Ibu. Ya, hidup saudara bukan ditentukan dari apa kata orang, apa kata ahli-ahli keuangan ekonomi, apa kata peramal-peramal dunia. Tapi hidup saudara dan saya itu tergantung dari apa kata Tuhan. Itu harus kita pegang. Itu prinsip yang benar.
Pegang firman Tuhan, itu adalah prinsip yang benar. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, saudaraku. Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Angkat tangan saudara, bilang, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin, saudaraku. Itu orang yang punya prinsip yang benar. Aku cinta Tuhan, cinta firman. Itu prinsip yang benar. Makanya kita kenapa belajar firman Tuhan secara berseri? Karena kita tahu, kita ingin mengerti rahasia-rahasia ini. Ya, oke, Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam prinsip benar orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mendengar firman Tuhan dan kemudian dia melakukannya dengan setia dan sepenuh hati. Itu orang yang punya prinsip yang benar. Amin ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam prinsip benar orang percaya. Orang percaya bagaimana? Yang mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan setia dan sepenuh hati. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku, dan kita bisa pelajari. Kita sudah masuk di Kisah Rasul 25 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan perhatikan. Dari ayat-ayat ini, kita sudah akan dapati di sini ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip benar. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan ini katakan amin. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang, ini dia ya, ciri yang pertama ya, saudaraku. Dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip yang benar. Itu yang pertama, prinsip yang benar itu apa? Yang pertama, dia tidak memanfaatkan pejabat yang datang ke tempat kudus itu untuk kepentingan jahat kelompoknya. Jadi ini ceritanya ketika Felix sang hakim itu diganti oleh seorang yang bernama Festus ya. Festus ini dia suruh anak buahnya menahan Paulus ya di dalam tahanan, di dalam penjara. Tujuannya apa? Dia ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi ini. Dia ingin mengambil hati mereka. Lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem di sana ada imam-imam kepala, saudaraku, orang-orang yang datang untuk apa, saudaraku? Mereka dengan siasat busuk, mereka ingin memanfaatkan ya sang pejabat ini untuk menghukum Paulus. Tapi saudara, kita lihat ya, orang-orang yang punya prinsip yang benar itu dia tidak memanfaatkan pejabat yang datang ke tempat kudus, walaupun pejabat ini bukan orang Israel. Dia pergi ke tempat kudus kan, dia tidak datang beribadah, tapi dia hanya mengunjungi ya. Tapi orang-orang Yahudi, mereka ingin memanfaatkan dia untuk kepentingan apa? Kepentingan jahat kelompoknya. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 1. Ya. Kisah Para Rasul 25 ayat 1, 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Amin. Amin. Ini biasanya orang datang dari berbagai wilayah, dari berbagai arah, saudaraku, untuk pergi ke Yerusalem, dan mereka di sampai Yerusalem mereka beribadah. Kenapa? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah ya, tempat umat Tuhan datang beribadah di situ. Nah, Festus ini pergi ke Yerusalem ini, saudaraku, dan bukan urusan ibadah karena dia bukan orang Israel, saudaraku. Dia pergi ke sana untuk ada kepentingan khusus. Namun orang-orang imam-imam kepala, orang-orang Farisi ini, mereka mau dengan pertemuan dengan si Festus ini, mereka mau supaya Paulus ini akan dihukum lebih berat. Bahkan mereka sudah siap untuk menghadapkan Paulus kepada mereka dan mereka akan membunuh Paulus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah orang yang punya prinsip yang salah. Tapi kita orang-orang percaya yang punya prinsip yang benar, kita tidak akan memanfaatkan siapapun pejabat untuk kepentingan ya jahat, orang-orang yang jahat ini ya. Kita ingin mau melakukan sesuatu demi kepentingan kerajaan sorga ya. Saudaraku, kita lakukan ibadah seperti ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan kerajaan sorga. Dan kalau kita lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga, maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, kerajaan sorga pun akan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati kita semua. Amin ya.
Tuhan yang ada di sorga, dia tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Asal engkau tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemarin kita sudah bahas kemuliaan Allah dalam menyenangkan Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama, prinsip yang benar, yaitu tidak memanfaatkan pejabat yang datang ke tempat kudus untuk kepentingan jahatnya, kepentingan jahat kelompoknya. Apakah suatu ada kemuliaan Allah di dalam kepentingan yang jahat? Tentu tidak ada. Tapi kalau itu kepentingan untuk kerajaan Allah, nama Tuhan dimuliakan, saudaraku, itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau untuk ada maksud tertentu untuk membuat kejahatan, apalagi berbuat jahat kepada orang kudus Tuhan, hamba Tuhan, orang pilihan Allah, itu paling mengerikan ya, saudaraku. Dan memang kita lihat bahwa orang-orang ini itu karena dasar hati mereka begitu iri hati kepada Paulus. Paulus memberitakan kebenaran, saudaraku. Dan mereka marah sekali, saudaraku. Dan mereka ingin supaya Paulus ini dibunuh, saudaraku. Apalagi Paulus mengatakan bahwa dia percaya adanya kebangkitan orang mati. Itu membuat mereka tambah marah lagi. Apalagi dari golongan orang-orang Saduki itu, ya. Saudara, prinsip yang benar kalau kita beritakan kebenaran, meskipun engkau dimusuhi, engkau dibenci, tidak apa-apa, ya. Asal engkau punya prinsip yang benar, saudaraku. Nyatakan kebenaran sekalipun dunia membencimu, tapi Tuhan tetap sayang kepadamu. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat rahasia yang kedua. Siapakah dia? Ini adalah ciri yang kedua. Saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip yang benar itu apa? Dia tidak seenaknya ya. Tidak seenaknya dia mendakwa hamba Tuhan orang benar itu dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala kepada Paulus. Mereka lakukan itu di hadapan Festus, seorang penguasa. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 25 ayat yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat yang kedua. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Amin. Nah, inilah saudaraku. Mereka merasa punya pengaruh, punya jabatan. Mereka rasanya bahwa mereka ini saudaraku, ya bisa berbuat apa saja, saudaraku. Makanya mereka seenaknya ya, mereka datang mendakwa Paulus di hadapan Paulus, saudaraku, ya di hadapan Festus terhadap Paulus. Dan inilah yang kita lihat bahwa prinsip yang tidak benar ada di sini. Tapi kalau kita orang-orang punya prinsip yang benar itu, kita tidak menjadi orang yang seenaknya ya. Tidak menjadi orang yang semaunya, saudaraku. Kita harus punya prinsip yang benar, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa melakukan apa yang benar, apalagi mendakwa hamba Tuhan, orang benar itu ya. Jangan sekali-kali, Alkitab berkata, jangan mengusik-usik orang yang kuurapi, ya, saudaraku, karena itu sangat berbahaya. Saudaraku, saya ingat suatu hari ketika Musa yang diurapi Tuhan, saudara-saudaranya yang bernama Harun dan Miriam ini, mereka mengata-ngatai Musa, dan apa yang terjadi? Tuhan marah sekali, dan akhirnya Tuhan hukum mereka, yaitu saudaranya Musa, Harun dan Miriam, dan mereka kena kusta putih. Mengerikan sekali. Nah, pada zaman Elisa, saudaraku, Elisa ini karena kepalanya gundul, dan anak-anak Israel pada waktu itu mereka lihat Elisa sang nabi, mereka bilang gundul-gundul, mereka mengolok-olok dia. Dan apa yang terjadi? Tahu-tahu, saudaraku, dari bawah dari jurang itu naik ya seekor harimau dan memakan anak-anak itu, dan mereka semua mati ya. Tuhan bela orang-orang yang diurapi Tuhan ya. Karena itu jangan kita tidak seenaknya ya mendakwa hamba Tuhan orang benar itu dengan tuduhan yang tidak benar. Kita doakan hamba Tuhan tersebut supaya Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, dan saya percaya, saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih semua yang hadir tentunya selalu mendoakan kami ya, dan saya bersyukur Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan itu doa saya untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, ini prinsip yang benar. Ciri dari prinsip yang benar itu apa? Ada kata tidak, saudaraku. Yang ketiga, tidak sembarangan meminta anugerah ya. Meminta anugerah dengan maksud apa? Maksud jahat untuk membunuh hamba Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, ini orang yang punya prinsip yang salah. Dia meminta anugerah, ya anugerah kita sudah pelajari dari kata grace ya, itu kesempatan atau sebuah pemberian. Nah, anugerah ini kan tujuan untuk kebaikan ya. Tapi ini mereka minta anugerah, kesempatan justru untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa?
yaitu membunuh Paulus. Apakah ini ada kemuliaan Allah? Tentu tidak ada, Bapak Ibu. Kita lihat ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 25 ayat yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat yang ketiga. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka datang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Amin. Apakah itu benar anugerah yang Tuhan inginkan? Anugerah yang Tuhan inginkan untuk kita orang berdosa, kita diampuni, kita yang harus dihukum, ternyata kita dibebaskan, kita diselamatkan Tuhan, itu anugerah. Tapi ini anugerah yang mereka minta, mereka ingin selaku memanfaatkan anugerah ini, kesempatan ini untuk apa? Rencana jahat mereka, maksud jahat mereka apa? Ingin membunuh Paulus. Nah itu yang salah Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena itu saudara, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam haleluya, prinsip yang benar itu dia tidak sembarangan meminta anugerah. Ya, meminta anugerah dengan maksud jahat. Kalau meminta anugerah dengan maksud yang baik, maksud yang tulus, itu pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Misalnya gini, saudara berdoa, Tuhan, mari Tuhan, beri aku kesempatan supaya aku diberkati Tuhan. Dan kalau aku diberkati Tuhan, aku bisa memuliakan namamu. Dan kalau aku diberkati Tuhan, aku bisa mendukung pekerjaanmu. Nah, itu Tuhan dengar doamu. Amin, saku. Tapi kalau engkau minta anugerah, engkau minta Tuhan beri kesempatan, engkau diberkati, dan itu membawa engkau malah jauh dari Tuhan, maka jangan pernah berharap, saudaraku, ya, anugerah itu Tuhan akan berikan. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai bapak atau sebagai seorang ibu, kalau kita tahu anak kita kecil ini dia minta, Pak, Ma, berikan aku dong silet itu, aku butuh silet itu. Kira-kira saudara mau kasih nggak silet itu? Pasti tidak akan kasih, karena dia tahu orang tua yang bijaksana, dia tahu silet ini akan membahayakan anaknya, akan membuat anaknya ini akan menjadi menyayat dirinya dan badannya itu akan babak belur, ya luka-luka berdarah-darah. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, itu memang belum waktunya silet itu diberikan kepada anak yang masih kecil. Tapi kalau anak itu sudah bertumbuh dewasa, mengerti akan manfaat kegunaan dari silet, pasti diberikan, tanpa dikasih pasti diberikan sesuatu, ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau. Dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan ingin kita memiliki pengertian yang benar dulu. Selama pengertian kita benar, prinsip kita benar, Tuhan kasih anugerah buat kita semua. Amin ya. Tapi kalau itu pengertian kita salah, ada maksud-maksud yang jahat, saudaraku, kita untuk tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tidak akan kasih itu. Ya, oke. Mari kita berjanji. Berjanji supaya kalau engkau diberkati Tuhan, engkau makin setia, bukan makin jauh dari Tuhan. Dan saya percaya orang demikian akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Mari kita lihat apa hasilnya. Ya, ini dia. Hasil yang pertama, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ke Yerusalem untuk beribadat, ya, bukan untuk kepentingan yang lain. Ya, ini Festus pergi ke Yerusalem. Dia memang bukan untuk beribadah, untuk kepentingan yang lain. Tapi kita semua orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip benar, kita ke Yerusalem. Yerusalem disebut kota kudus. Untuk apa? Di sana ada bait Allah, kita beribadah. Bukan untuk kepentingan lain. Ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 1. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 1. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dan dari Kaisarea ke Yerusalem. Amin. Amin. Berangkatlah Festus dari mana? Kaisarea. Itu di luar Yerusalem. Dia pergi ke mana? Ke Yerusalem. Apakah dia di sana beribadah? Tidak. Dia pergi ke sana karena dia orang Romawi, orang Italia, dan sangat untuk kepentingan. Ya, kepentingan kedinasannya. Tapi kita semua orang percaya, kita pergi ke Yerusalem untuk beribadah, ya. Seperti pagi ini kita sedang di Yerusalem, kita beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, ini orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip yang benar seperti ini. Dan kabar baik, orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kesehatan ditambahkan, ya, mujizat ditambahkan, pertolongan Tuhan ditambahkan, rezeki ditambahkan, berkat ditambahkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak ikut mendakwa hamba Tuhan. Walaupun orang lain mendakwa hamba Tuhan, dia tidak mau melo-melo. Dia tidak mau ikut. Itu orang yang punya prinsip yang benar, dia sudah mengerti itu. Ya, kita lihat Kisah Rasul 25 ayat yang kedua.
Kisah Para Rasul 25 ayat yang kedua, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Amin. Nah, itulah orang-orang punya prinsip yang salah. Mereka suka menghakimi, mendakwa. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, yang mengerti kemuliaan Allah dalam suatu prinsip benar, kita tidak ikut mendakwa ya, atau menghakimi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Bapak Ibu. Kita mendukung dia, sehingga saya percaya kuasa mujizat berkat Tuhan juga dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir nanti Ibu ADC akan berdoa ya, untuk kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu orang yang punya prinsip yang benar ya. Tapi orang tidak menyenangkan hati Tuhan, orang punya prinsip yang salah ya. Dan saya yakin kemuliaan Allah tidak ada dalam orang tersebut. Kemuliaan Allah ada pada orang yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang benar. Mari kita lihat yang ketiga ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku ya, dia tidak merencanakan yang jahat untuk membunuh hamba Tuhan, orang benar itu. Kita lihat ya, Kisah Rasul 25 ayat yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat ketiga. Kepadanya mereka meminta sesuatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang tua siapakah yang rela anaknya dibunuh karena tidak bersalah, saudaraku ya? Sebagai saudara-saudara sekandung, siapakah yang rela saudaranya dibunuh? Saya pasti yakin tidak akan mau, saudaraku ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan siapakah yang mau hamba Tuhannya dibunuh? Pasti tidak ingin Bapak Ibu. Dan ini adalah prinsip yang benar. Orang percaya taat pada firman, dia tidak merencanakan yang jahat membunuh hamba Tuhan orang benar itu. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini dengan renungan kita pagi ini, kemuliaan Allah dalam prinsip benar. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat ya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC akan berdoa buat kita semua. Oke, Shalom, selamat pagi Ya, semuanya. shalom. Kembali kita satu hati, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Sampai pada jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang kami dengar, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman kebenaran-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi benar-benar serupa dan segambar dengan Engkau. Sifat dan karakter kami benar-benar Tuhan menjadi sifat dan karakter Tuhan ada di dalam sifat dan karakter kami manusia. Tuhan, seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau Kristus ada di dalam setiap hati dan pikiran kami tidak akan pernah merencanakan yang jahat. Kami bahkan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk setiap orang boleh mengenal Kristus dengan baik dan benar. Dan melakukan kehendak-Mu. Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini. Dengan firman yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Memberi teladan buat kami. Untuk kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan kebenaran kami manusia. Tapi kebenaran Tuhan yang akan terus menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Agar dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Kami akan terus menjadi emas sekalipun itu Tuhan di tempat yang tidak baik. Kami terus menjadi baik seperti yang kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Paulus Tuhan, dia terus tetap mengabarkan kabar baik. Sekalipun seakan-akan banyak yang menghalanginya.
Bahkan ada yang merencanakan untuk membunuh Paulus. Ya. Tapi yang sudah Engkau rencanakan Tuhan. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan terus mereka-reka yang baik bagi setiap orang yang punya hati tulus untuk mengabarkan baik. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Percaya apa yang disampaikan lewat hamba-Mu benar-benar daripada hati-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Agar kami boleh mendapatkan yang terbaik. Hati kami terus kami jaga Tuhan. Agar benar tulus murni untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau terus menuntun dan membimbing hamba, yaitu gembala kami, Pastor John, untuk selalu boleh mengabarkan kabar baik dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau kami punya hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni, apapun yang direncanakan manusia yang jahat, Engkau yang melindungi. Engkau yang membebaskan kami dari rencana-rencana jahat manusia. Sekalipun kami difitnah, kami dijelek-jelekin ya Tuhan, tapi kami percaya kami akan timbul seperti emas, seperti kehendak-Mu ya Bapa, agar kami boleh menjadi biji mata Allah Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang membawa banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami di dalam hati, dalam loh hati kami yang paling dalam, agar kami boleh hidup oleh firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu saja ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu, kami percaya Tuhan Kau sudah memberikan yang terbaik, baik kehidupan secara pribadi bersama keluarga, rumah tangga, istri dan anak-anaknya, terlebih kehidupan rohaninya. Tuhan, tambahkan hikmat marifat, singkapkan segala rahasia ilahi ya Tuhan. Pada hamba-Mu ini, yaitu gembala kami, Pastor John Sarbunan, agar dimanapun, kapanpun hamba-Mu memberitakan firman, benar-benar firman ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap telinga dan hati yang bebal Tuhan, untuk mereka boleh kembali ke jalan-jalan-Mu, jalan yang benar Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup, agar mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Seperti pagi hari ini, kami percaya setiap kami Tuhan sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Engkau, lewat firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, terus kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan, agar pada saat pagi maupun malam Tuhan, memberitakan firman-Mu, hamba-Mu ada di dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu, yaitu gembala kami John Sarbunan. Untuk kehidupan sehari-hari, kami percaya apa diperlukan Tuhan, yang dibutuhkan untuk keluarga rumah tangganya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hamba-Mu, yaitu gembala Sarbunan ya Tuhan. Terlebih untuk dibutuhkan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Percaya Engkau selalu memberi hikmat marifat Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang terus menuntun setiap langkah-langkah hamba-Mu ini, gembala kami Pastor John Sarbunan, agar apapun yang akan disampaikan benar-benar itu dari hati-Mu ya Tuhan, untuk memberikan Tuhan pada setiap orang yang mendengar, agar kuasa nyata dalam setiap firman yang disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, bekerja karena kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada Tuhan, bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya, terlebih bersama keluarga besar gereja CLCC. Biarlah Tuhan, semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh dekat melekat kepadamu, kami selalu mendapatkan yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Lebih hamba-Mu ini ya Bapa, Pastor John Sarbunan, Kau pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan, untuk setiap bulan Tuhan, setiap minggu
ada ibadah tatap muka, Ya, mari Yesus. Tuhan, Engkau perluas, Mari Tuhan. Engkau lebarkan untuk kerajaan Amin, Yesus. Tuhan. Boleh terjadi surga seperti di surga Tuhan, terjadi dalam setiap ibadah-ibadah tatap muka. Amin. Semakin banyak jiwa boleh Tuhan datang untuk mendengarkan, bahkan boleh mendapatkan yang terbaik lewat kamu. Terima kasih Bapa, sertai lindungi tutup bungkus hamba-Mu ini dengan darah Ya, kuasa-Mu. Yesus. Manapun dia berada, kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih seluruh hidup dan kehidupan Amin. pribadi hamba-Mu bersama keluarga, rumah tangganya, istri, anak-anaknya ya Tuhan. Engkau yang mengendalikan, bahkan Ya, Engkau Yesus. yang daulat atas seluruh kehidupannya, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau genggam dengan tangan kuat kuasa kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, adik-adiknya, Ya, saudara-saudara yang Yesus. maupun keluarga besar daripada Ibu Sinta, satukan mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, satukan ikat dengan tali kasih-Mu, agar seluruh keluarga boleh mendukung pelayanan daripada Ya, hamba, Yesus. termasuk kami semua adalah keluarga besar gereja CLC ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami tetap satu hati, satu jiwa untuk Ya, memperbaiki Yesus. nama-Mu. Kami tetap satu hati, satu jiwa untuk memenangkan jiwa-jiwa Ya, yang Yesus. Tuhan pakai kami semua Tuhan di dalam wadah gereja CLCC, agar Ya. benar-benar nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam pelayanan hamba-Mu ini, Pastor John Sarbunan. Terima kasih Bapa, sekali lagi meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami yang paling dalam, terlebih buat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru buat hamba-Mu boleh Amin. melangkah dan untuk melayani nanti malam, bahkan Ya, di mana hamba-Mu Engkau akan pakai memberitakan firman. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hamba-Mu ini, Pastor John Sarbunan. Terima Amin. kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur atas semua apa yang Tuhan sudah singkapkan pada pagi hari ini buat kami. Sekali lagi terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dan biarlah kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapak. Terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus selalu dengar dan sempurnakan doa kami. Tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Karena kehendak Bapa itulah yang terbaik buat kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Ya, Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Kembali pada host kita pagi ini. Mungkin sebelum kembali ke host, Ibu Indriani mau menyampaikan sesuatu. Mic bisa dibuka, Bu Indriani? Nggak usah Pak John, nanti aja tanggal 2. Oke, sip. Mantap. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Pak Lukas. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang ditaburkan buat kita pada pagi hari ini. Untuk kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mempunyai prinsip benar dalam kehidupan kita, berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan memberikan keadilan dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata, yaitu supaya kita tetap tidak memanfaatkan hal-hal dalam kehidupan kita pada orang-orang yang di pejabat-pejabat tinggi atau apapun, jangan kita memanfaatkan, dan kita tidak seenaknya untuk mendakwa hamba Tuhan atau siapapun di dalam kehidupan kita, dan kita tidak untuk sembarangan meminta anugerah yang salah kepada Tuhan. Justru kita harus meminta yang benar, hikmat yang dari Tuhan Yesus sendiri yang akan berikan pada kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai prinsip kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita pada pagi hari melalui firman Tuhan yang baru, agar kita benar-benar sama-sama bertumbuh di dalam
keimanan rohanian kita dalam menjalani hidup hari-hari kita ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Praise the Lord. Semakin hari semakin ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga tercurah dan dicurahkan buat Pastor John dan diaplikasikan, dibagikan kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya di gereja sesi. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Praise the Lord. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Wace yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Wace. Salam buat Pak Kim Sun, sehat selalu sama keluarga yang ada di Surabaya. Mungkin juga kepada Ibu ADC. Terima kasih Ibu ADC. Doa pendugaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu ADC bersama keluarga besar di Surabaya. Dan juga pada Omar Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Omar Rosalin bersama keluarga besar di Jerman. Ya, kita akan masuki selanjutnya yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Joyce. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas, kesempatan buat saya. Saya akan menaikkan doa prophetik. Shalom. Ya, shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita amini. I receive. I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Evelite. Urapan, kuasa, dan mujizat sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pergerakan gereja CLCC. Amin. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ibu Joyce. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce.
bersama suami, anak, mantu, cucu semuanya yang ada di Sidoarjo. Tuhan berkati umat Amin. Joyce. Amin. Ya, amin. Dan kita cara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bruri. Shalom. Ya. Salam. Terima kasih. Halo. Tempat diberikan oleh Bapak Lukas. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita untuk menaikkan pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, _MC68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, Special Happy Birthday Februari 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Halo. Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan Amin. memberkati.
Sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati, suaranya masih lantang, udah malam di sana. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Semangat Opa Bruri ya. Terima kasih Oma Rosali juga, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, dan kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi pertama-tama kita mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus, di mana kita sudah bersama-sama untuk beribadah melalui gereja CLCC ini. Kita diberkati oleh pujian dan penyembahan dan oleh firman Tuhan yang membangkitkan iman kerohanian kita bersama-sama untuk kita bertumbuh, untuk bisa kita bersama-sama melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Apalagi kata I receive kan di tahun 2024 kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, kita yakin percaya. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita sebagai jemaat-jemaatnya. Tuhan Yesus berkati, diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, ditambah-tambahkan hikmat, marifat terus yang baru dari Tuhan buat Pastor John Sebunan dan diaplikasikan kepada kita semua jemaat-jemaatnya. Tuhan Yesus berkati juga kepada Ibu Sita, Adi James, Cindy dan Johan. Tuhan Yesus berkati, dan juga kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah pagi hari ini melayani Tuhan kita bersama-sama. Ibu Joyce, sekali lagi terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada Bapak Bruri, sekali lagi terima kasih Bapak Bruri dan Ibu Rasalin yang ada di Jerman. Buat anak, mantu, cucu, semuanya yang di Jerman, sehat-sehat selalu. Semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Adece. Tuhan Yesus berkati Ibu Adece juga sama keluarga yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus berkati Ibu Riani. Salam buat keluarga semuanya yang dari Sidoarjo. Salam buat Mak. Sehat selalu, sehat sembuh. Puas segar juga pada Ibu Wace. Makasih Ibu Wace atas pelayanannya. Salam buat Pak Kim Sun. Sehat selalu Pak Kim Sun, juga semua anak mantu yang ada di Surabaya bersama Ibu Wace. Juga kepada Ibu Meliawati, Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati bersama keluarganya yang ada di mana, Kediri ya, apa di mana. Tuhan Yesus berkati. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan, nanti bisa menuliskan doa, pokok-pokok doanya di layar chat di depan monitor. Nanti kita akan sama-sama didoakan oleh hambanya Pastor John Sabunan. Dan sekali lagi saya kembalikan kepada Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Pak Lukas Krisnanto ya, yang telah memimpin kita di dalam ibadah ini sebagai host dari awal sampai pada puncaknya. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Untuk para wanita-wanita dan para pria-pria Allah yang hadir pagi ini. Ibu Indriani di dalam nama Yesus. Ibu Joyce di dalam nama Yesus. Ibu Rosalin di dalam nama Yesus. Ibu Adece dalam nama Yesus. Ibu Meliawati dalam nama Yesus. Ibu Sinta dalam nama Yesus. Ibu Wace dalam nama Yesus. Juga untuk pria-pria yang hadir di pagi hari ini, Bapak Bruri Tikoalu di dalam nama Yesus, Pak Lukas di dalam nama Yesus. Untuk hambamu, juga untuk Johan, James, untuk Cindy dalam nama Yesus. Semua yang hadir pagi ini, aku melepaskan roh kehidupan turun atas kehidupanmu, atas keluargamu, anak cucu keturunanmu. Dalam nama Yesus, kemuliaan Allah turun atasmu, atas kesehatan tubuhmu, atas keuanganmu, atas ekonomimu, bisnismu, karirmu, keluargamu. Dalam nama Yesus, tahun 2024 ini, tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan. Akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan. Aku akan melihat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi engkau dan saya yang percaya karena punya prinsip yang benar, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus,
pintu-pintu yang tertutup terbuka saat ini juga. Jalan-jalan yang buntu terbuka saat ini juga. Yang sukar, yang sulit Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan dalam nama Yesus. Terima kasih, buat kami percaya Engkau sudah sembuhkan Ibu Indriani, Engkau sudah sembuhkan calon menantunya yaitu Christian, Engkau sudah sembuhkan juga Pak Kim Sun, Engkau sudah sembuhkan juga Bu Wace, Engkau juga sudah sembuhkan Bu Joyce Putirai, Engkau juga sudah sembuhkan ya Tuhan Pak Umar, Engkau juga sudah sembuhkan Pak Brudi Rosalin, Engkau juga sudah sembuhkan Ibu Sandra, Engkau juga sudah menolong Tuhan persiapan pernikahan Shirley di tahun ini dalam nama Yesus. Juga untuk persiapan pernikahan daripada Chris dan Feli di tahun ini, Tuhan berkati. Juga untuk ya Tuhan Kohandi bersama Ci Angel akan menikah juga di tahun ini bulan depan, Tuhan memberkati persiapan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu ADC, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus anak-anaknya. Tuhan juga sudah sembuhkan Pak Lukas, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Meliawati, Ibu Sinta. Semua yang hadir pagi ini sudah terima mujizat keajaiban Tuhan. Mari Bapak berkati kebaktian pagi ini. Semua pagi ini sudah diberkati Tuhan, berkati kebaktian nanti malam. Semua yang hadir di dalamnya, yang melayani Tuhan berkati. Dan berkati juga kebaktian besok pagi sepanjang minggu ini. Sampai nanti kami juga beribadah untuk tatap muka pada tanggal 2 Maret ya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan dan limpahnya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah. Engkau melihat kemuliaan Allah karena engkau punya prinsip benar. Terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, terima kasih teman-teman semua, Pak Lukas, Bu Joyce, Bu ADC, Tuhan berkati ya, Bu Rosalin, Pak Brody, Bu Wace, terima kasih, Bu Indriani, sama-sama, tetap semangat ya. Rosalin, Pak Puri. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Jodis dan Pak Lukas, Bu Amin. Wace. Selamat istirahat Om Rosalin. Ya, selamat istirahat Pak Brody, Bu Rosalin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Maju terus ya, semangat. Johan, Bu Sinta, Ya. Pak Dece, Bu Wace, Opa, Oma, Pastor John, terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa lagi teman-teman. Semangat ya. bless you all. Bu Indriani, salam buat Male ya, buat Mama juga ya. Dilasen buat Ricky, Riko semua, Feli, kita semua ya. Salam buat Selamat keluarga, aktivitas. Pak Brody, Rosalin, semuanya. Papi, Laker Salam buat selamat. anak-anak ya. Ya, Laker ya, Slaven. Ya, bye-bye. Bye. Bye-bye.